Ketika Anda menjadi lebih baik, pemikiran Anda lebih positif, sudut pandang Anda baru, maka Anda akan bisa menarik peluang, menarik rezeki, menarik uang, dan banyak hal yang akan bisa Anda tarik. Hal-hal positif tentunya, karena Anda sudah menjadi diri Anda yang berbeda. Dan ke depan Anda pasti saya jamin akan jadi lebih baik. Assalamualaikum. Sebagian besar dari kita itu masih belum memaafkan dirinya sendiri, masih belum berdamai dengan masa lalunya. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, dia akan terus melakukan yang namanya pemikiran overthinking atau pemikiran yang berlebihan. Inilah yang akan membuat kita macet dalam segala hal. Kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Karena sudut pandangnya adalah dari pengalaman masa lalunya, lalu ditumpahkan menjadi pengalaman yang sekarang, bahkan ke masa depan. Mungkin Anda pernah mengalami luka batin di masa lalu, pernah disakiti ya sama pasangan, sama orang lain, atau sama sesama manusia lah. Anda pernah mengalami hal tersebut, atau mungkin Anda pernah mengalami kejadian yang buruk ya, yang menimpa Anda, entah itu sebuah musibah atau sebuah pengalaman yang terus membayangi pikiran kamu. Jadi terus bayang pikiran itu. Atau mungkin ada rasa dendam, rasa marah yang terus kamu masih simpan di dalam dadamu ini, sehingga kamu ketika mau melangkah, kamu akan selalu teringat kejadian hal tersebut. Sebagai seorang manusia biasa, kita memang memiliki kelebihan untuk hal itu. Kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan. Di channel ini itu banyak membahas tentang bagaimana kita meningkatkan rezeki kita, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin, hari ini, ke masa depan itu lebih baik. Nah, percayakah Anda bahwa hal yang tadi itu yang saya sebutkan tadi, seperti dendam masa lalu, penyesalan masa lalu, luka batin di masa lalu, yang tidak termaafkan itu akan menjadi sebuah ganjalan untuk kehidupan Anda. Jadi sebenarnya itu akan menjadi masalah nanti malah ke depan. Ya, oleh karena itu, ini adalah advice dari saya atau saran dari saya, lupain itu semua. Jadi lupain semua, anggap kamu adalah diri yang baru. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Nah, ini kadang orang nggak ikhlas dengan hal tersebut gitu loh. Misalkan nih, pernah ketipu orang sekian juta, sekian ratus juta. Terus pernah disakiti, pernah merasa tersakiti banget. Sehingga hari ini tuh masih ada dendam-dendam di dalam hatimu. Sebenarnya itu yang akan menghambat rezeki. Jadi, kalau saya boleh saran, lupakan semua itu. Berdamailah, maafkanlah. Semua itu maafkanlah udah. Ya, anggap ya pernah terjadi, oke lah. Itu adalah sebuah pengalaman dan pembelajaran, dan itu adalah sangat mahal. Tidak semua orang punya pengalaman itu. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Karena itu saya kepingin teman-teman udah mulai lupakan. Nah, cara mengikhlaskannya bagaimana, Mas? Cara mengikhlaskannya adalah mencoba untuk melupakannya. Jadi ada yang bertanya kemarin, ikhlas itu seperti apa, Mas? Ikhlas itu adalah lupa, ya. Ikhlas itu adalah lupa. Jadi sudah terjadi ya sudah terjadi. Hari ini yang penting adalah diri Anda sekarang, diri Anda ke depan, gitu loh. Jadi ketika melihat suatu kejadian, jangan Anda bandingkan dengan masa lalu Anda, gitu. Jadi fokuslah dengan yang sekarang. Nah, inilah manusia. Manusia itu memproyeksikan sesuatu itu tergantung dengan pengalaman hidupnya. Tergantung dengan pengalaman atau input di pikirannya di masa lalu. Ya, tergantung karena itu. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang lupa, terutama tentang luka di masa lalu. Ini akan menyisakan sedikit luka batin, ya ada yang sedikit ada yang banyak. Cara melupakannya adalah lupakan emosinya. Kejadiannya, gambarnya mungkin memang masih ada. Secara visual, pikiran bawah sadar kita menangkap visual atau adegan-adegan film di masa lalu di pikiran kita. Tapi perasaan atau emosi yang ketika terjadi gambar tersebut, itulah yang coba dilupakan. Jadi
Misalkan tergambar film di kepala Anda jengkel banget, Anda marah banget, luar biasa, emosinya gila dan sebagainya. Itulah yang dilupakan. Jadi luapan emosi, perasaan Anda di masa lampau, karena itu juga terekam bawah sadar ya, maka Anda mencoba untuk melupakan hal itu. Kalau gambarnya sih tetap akan masih ada, gambarnya itu akan tetap ada. Karena untuk kejadian-kejadian spesifik yang seperti itu disimpan di pikiran bawah sadar kita, dan itu akan dimunculkan lagi seperti film. Nah, yang dilupakan adalah emosinya. Emosi dari kejadian adegan gambar tersebut. Itu yang dicoba untuk dilupakan. Masalahnya cuma satu nih. Sebenarnya kalau memang susah banget untuk melupakan, Mas ini susah banget nih untuk dilupakan. Caranya adalah tidak ada jalan lain kecuali terus melanjutkan hidup Anda. Dilupa itu akan seiring waktu akan hilang sendiri. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ketika Anda melalui hari-hari Anda yang baru, hari-hari Anda yang fresh, dan Anda mencoba untuk memakan itu dan melakukan aktivitas untuk menyibukkan pikiran Anda, maka pikiran-pikiran yang lama itu otomatis akan pelan-pelan akan kabur, akan samar seperti itu. Gambarnya akan tetap jelas ada. Karena itu sudah nempel di pikiran bawah sadar Anda, ibarat memori itu sudah masuk ke dalam memori terdalam pikiran Anda. Tidak masalah untuk gambar tersebut. Yang jadi masalah adalah emosinya yang harus dihilangkan. Ya, ketika Anda bisa mengkontrol ini, maka Anda akan bisa melihat sudut pandang yang baru dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda tidak kembali membandingkan hal tersebut dengan masa lalu. Yang terjadi nanti adalah overthinking. Kalau Anda masih mempertahankan itu ya, mempertahankan emosi di masa lalu, Anda akan overthinking terhadap segala sesuatu, dan ini bahaya. Apapun Anda akan merasa, wah ini buruk nih, wah jangan-jangan, akan muncul traumatis tersendiri dalam Anda sendiri. Ya, maka saran saya, lupakan itu, mencobalah untuk melupakan emosi di dalam itu, dan jadilah diri Anda yang baru. Anggap semua yang terjadi, masalah-masalah tersebut, emosi-emosi negatif yang dulu itu adalah anugerah. Jadi emosi yang dulu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita adalah insan manusia. Kita bukan tumbuhan, kita bukan hewan, kita adalah manusia biasa yang kita memiliki perasaan, kita memiliki pemikiran dibanding makhluk Allah lainnya. Syukuri itu sebagai anugerah. Jadi bersyukurlah ketika Anda kemarin mendapatkan pengalaman buruk, pengalaman yang tidak terlalu menyenangkan, syukuri itu semua. Ya, syukuri itu semua dan anggaplah itu adalah sebuah anugerah. Maafkanlah diri Anda. Kata-katanya untuk afirmasi yang bisa Anda lakukan. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, saya ikhlas dengan segala apa yang terjadi pada diri saya di masa lalu. Dan saya akan menjadi diri saya yang baru, diri saya yang lebih hebat, diri saya yang lebih dahsyat, diri saya yang akan terus menjadi lebih baik. Paham? Nah, lakukan afirmasi kata-kata ini secara berulang kali. Ya Allah, saya ikhlas. Saya bersyukur atas semua emosi-emosi negatif di masa lalu, dan saya jadikan itu pembelajaran bagi saya. Nah, rasa ikhlas dan rasa penerimaan ini akan membuat dirimu menjadi lebih baik. Ketika Anda menjadi lebih baik, pemikiran Anda lebih positif, sudut pandang Anda baru, maka Anda akan bisa menarik peluang, menarik rezeki, menarik uang, dan banyak hal yang akan bisa Anda tarik. Hal-hal positif tentunya. Karena Anda sudah menjadi diri Anda yang berbeda. Anda sudah terlepas dari masa lalu Anda. Anda sudah menjadi diri Anda yang sekarang, dan ke depan Anda pasti saya jamin akan jadi lebih baik. Oke? Ini adalah anugerah, ya. Orang itu kalau punya pengalaman buruk, itu sebenarnya adalah pembelajaran yang sangat mahal. Karena tidak semua punya pengalaman hal tersebut. Anda dan saya, kita semuanya adalah pribadi yang unik, ya. Karena kita semua tidak diciptakan sama. Kita memiliki fisik yang berbeda, perasaan yang berbeda, dan segalanya itu serba berbeda. Kita harus sangat unik, ya. Oke, semoga bermanfaat video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.